Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan mengikuti ibadah online Minggu 11 Juli 2021. Kita akan persiapkan hati pikiran kita. Kita akan sujud menyembah Dia. Kita akan bersatu teduh untuk mempersiapkan ibadah ini. Lebih dalam lagi kita akan menyembah Dia, dan lebih dalam lagi. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mengucap syukur Tuhan Yesus, mengucap syukur saat ini Kau masih beri kesempatan kami untuk kami hidup ya Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas seluruh berkat-berkat yang sudah Kau berikan pada kami. Terlebih saat ini berkat kesehatan yang sungguh luar biasa sudah Engkau limpahkan pada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Kami serahkan ya Tuhan untuk semuanya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyelimuti di tempat ini. Kami menyerahkan semuanya ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kita akan terus sukacita, kita akan terus memuji nama Tuhan karena Dia yang sudah memberikan kita segalanya. Yesus sangat baik kepada kita. Yesus sangat baik kepada kita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan Tuhan Yesus baik. Kita pujikan dengan penuh sukacita, kita pujikan dengan rasa sangat gembira bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiba waktunya kita akan membalikan berkat yang sudah diberikan pada kita semua melalui persembahan terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan Yesus, mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah Kau berikan pada kami, berkat jasmani maupun rohani, terlebih berkat kesehatan bagi kami. Sebentar kami akan membalikan berkat-berkat yang sudah Kau berikan pada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan pada Engkau, biarlah Kau sucikan dan boleh memperluas kerajaan dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat hari Minggu. Saat ini kita beribadah pada Tuhan. Walaupun harus di rumah, kita harus tetap beribadah pada Tuhan. Dan kita sudah memuji dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan, kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan, dan pemeliharaan Tuhan yang boleh terus kami dapatkan, sehingga sampai saat ini kami boleh menikmati kehidupan kami. Walaupun kami harus beribadah di rumah, tapi kami harus terus bersemangat untuk boleh memuji Tuhan, boleh memuliakan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami di rumah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus pimpin kami untuk kami boleh mendengarkan dengan baik, kami boleh memperhatikan dengan baik, dan kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tema gereja kita bulan ini adalah dewasa dan berbuah. Dan kemarin saya diberi tema untuk minggu ini, dewasa di dalam Kristus, yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 8. Nah, tetapi saya akan membacakan satu ayat saja di dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, jika kita melihat di dalam satu perikop,
ini, di dalam satu perikop ini, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus. Ada apa gerangan? Ada apa gerangan kenapa Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus? Ternyata ada satu perselisihan di antara jemaat tersebut. Bahkan sampai Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus di ayat yang kedua, Rasul Paulus mengatakan, kamu masih membutuhkan susu, kamu masih membutuhkan susu, bukan makanan keras. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jemaat di Korintus belum dewasa secara rohani, yaitu belum dewasa di dalam Kristus. Jadi masih membutuhkan hal-hal yang ringan, pembahasan yang ringan. Nah, di sini tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam sebuah gereja pasti ada orang-orang atau jemaat yang belum memiliki kedewasaan rohani. Kedewasaan di dalam Kristus harus ada di dalam setiap jemaat. Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau di dalam sebuah gereja pasti ada jemaat yang belum dewasa secara rohani. Nah, walaupun ada perbedaan pendapat, walaupun ada perbedaan pikiran, kalau jemaat itu dewasa secara rohani, pasti tetap ada kerukunan, tetap ada kesatuan antar jemaat, dan yang pasti ada pertumbuhan rohani secara iman di dalam diri setiap jemaat gereja. Di dalam diri setiap jemaat gereja. Nah, di dalam perikop ini kita bisa melihat ada 4 ciri-ciri jemaat yang sudah dewasa di dalam Kristus. Ada 4 cirinya orang yang sudah dewasa di dalam Kristus. Kita akan melihat di ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, ciri yang pertama jemaat yang sudah dewasa dalam Kristus adalah jemaat yang tidak memiliki rasa iri hati atau cemburu atau cemburuan. Nah, ternyata kalau kita melihat di jemaat Korintus masih memiliki rasa saling iri hati dan atau cemburu. Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat di Korintus adalah manusia duniawi. Jemaat di Korintus adalah manusia duniawi. Hal ini menunjukkan bahwa jemaat di Korintus belum memiliki kedewasaan rohani. Jadi sangat disayangkan jemaat di Korintus, bagaimana mereka melayani Tuhan, bagaimana mereka belajar firman Tuhan, tetapi ternyata mereka belum dewasa secara rohani. Masih ada perselisihan, masih ada rasa iri hati di situ. Masih ada rasa iri hati. Nah, kalau kita melihat sekarang ini, di masa sekarang ini, iri hati atau cemburu sering terjadi karena kita merasa tidak dihargai. Sering terjadi karena kita merasa tidak dipakai. Sering terjadi karena kita cemburu kepada mungkin orang yang, wah, dia selalu pelayanan, dia selalu muncul dalam pelayanan. Kecemburuan itu terjadi kalau kita belum dewasa. Nah, di dalam Yakobus 3 ayat 14-16, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, jika kita lebih memunculkan rasa iri hati kita harus hati-hati. Karena itu bukan yang dikehendaki Allah, melainkan itu yang diinginkan iblis untuk mengacaukan
jemaat Allah. Jadi itu keinginan iblis untuk mengacaukan jemaat Allah kalau kita menimbulkan rasa iri hati itu. Jadi kita perlu hati-hati agar kita tidak tergoda oleh iblis dengan pengaruhnya, dengan mempengaruhi kita, sehingga rasa iri hati kita semakin timbul. Nah, jadi untuk menjadi dewasa di dalam Kristus, untuk menjadi jemaat yang dewasa dalam Kristus, kita harus menghilangkan rasa iri hati atau cemburu. Berpikir positif adalah salah satu cara agar kita tidak merasa iri hati ketika kita tidak dihargai atau ketika kita tidak dianggap dalam pelayanan. Ini poin yang pertama, ini ciri yang pertama bahwa jemaat yang dewasa itu tidak memiliki rasa iri hati. Kemudian ciri yang kedua, jemaat yang dewasa di dalam Kristus adalah tidak menyukai atau menghindari permusuhan atau perselisihan. Jadi menghindari perselisihan. Rasul Paulus juga menyatakan bahwa ada kata perselisihan di situ di ayat yang ketiga. Itu berarti di dalam jemaat di Korintus juga sedang terjadi perselisihan atau permusuhan di antara mereka. Sehingga Paulus mengatakan bahwa hal itu menunjukkan mereka masih hidup secara manusiawi. Kalau ada perselisihan, kalau ada permusuhan di dalam satu gereja, berarti jemaat itu masih hidup secara manusiawi. Nah, perselisihan atau permusuhan sering timbul karena tidak adanya kerendahan hati dan saling merendahkan satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kurang adanya kasih di antara jemaat. Di dalam Galatia 5 ayat 14-15, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, untuk menjadi dewasa di dalam Kristus, kita harus menghindari perselisihan atau permusuhan dengan cara menunjukkan kerendahan hati kita sebagai tanda bahwa kita sebagai jemaat gereja saling mengasihi. Jadi kasih itu yang terutama untuk kita menghindari permusuhan, kita menghindari perselisihan. Jadi kita perlu terus belajar untuk mengasihi, Di dalam Filipi 2 ayat 2-3, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kembali lagi kita diingatkan di dalam Filipi 2 ayat 2-3. Kerendahan hati akan menolong kita untuk menjadi dewasa secara rohani. Ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga. Kita lihat di ayat yang keempat di dalam 1 Korintus 3 ayat yang keempat. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Nah, ciri yang ketiga dari seorang jemaat yang dewasa di dalam Kristus adalah dia tidak suka mengkotak-kotakkan. Dia tidak suka membeda-bedakan dan menggolongkan dirinya dengan jemaat yang lain. Atau bahasa anak mudanya, tidak ngegeng. Nah, ini jika kita melihat di ayat yang keempat disebutkan ada golongan Paulus, ada golongan Apolos. Di antara jemaat di Korintus ternyata terjadi pengelompokan, terjadi penggolongan di dalam diri mereka. Bahkan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-12, Paulus juga menyebutkan ada 4 golongan. Golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Nah, sehingga Paulus menyebut jemaat di Korintus bukanlah manusia rohani.
Nah, sebagai jemaat gereja, tentu kita tidak hidup sendiri. Kita tidak hidup sendiri. Ada banyak anggota jemaat di dalam satu gereja. Dan kita juga harus menyadari bahwa banyak perbedaan di antara jemaat. Tetapi bukan berarti perbedaan itu untuk memisahkan kita, untuk menggolong-golongkan kita. Nah, ini kebiasaan yang sering terjadi. Ketika ada beberapa golongan di antara satu gereja adalah saling menjelekkan, saling merendahkan antara golongan yang satu dengan yang lain. Nah, kesadaran kita akan perbedaan di antara jemaat haruslah ditanggapi dengan didasarkan pada firman Tuhan atau Alkitab. Jika kita melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 itu satu perikop. Nah, dijelaskan bahwa kita sebagai jemaat adalah satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus yang terbagi beberapa bagian anggota tubuh yang masing-masing saling membutuhkan. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus. Nah, perbedaan di antara jemaat gereja tidak boleh dianggap sebagai golongan, tetapi harus dipahami sebagai satu tubuh Kristus, sehingga ada kesatuan yang tercipta antara yang satu dengan yang lain. Jadi sebagai jemaat yang dewasa di dalam Kristus, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, sehingga tidak ada lagi kita mengkotak-kotakkan, tidak ada lagi kita membeda-bedakan, tidak ada lagi kita menggolong-golongkan setiap anggota gereja yang satu dengan yang lain. Ini ciri yang ketiga adalah tidak mengkotak-kotakkan atau tidak membeda-bedakan. Kemudian kita akan melihat ciri yang terakhir. Apa itu ciri yang terakhir? Kita melihat di ayat yang ke-7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau dibilang Paulus menanam, Apolos menyiram. Tetapi bukan itu yang penting. Bukan itu yang penting. Tetapi yang penting adalah yang memberi pertumbuhan. Yang memberi pertumbuhan yaitu siapa? Allah. Nah, ini ciri yang terakhir dari seorang yang sudah dewasa di dalam Kristus adalah dia yang mengutamakan Allah. Dia yang mengutamakan Allah. Yang dimaksud adalah segala sesuatu dilihat dari sudut pandang Allah. Segala sesuatu ketika menghadapi segala sesuatu meminta pertolongan kepada Allah dan bukan mengandalkan diri sendiri. Dan juga melakukan segala sesuatu tujuannya hanya untuk kemuliaan Allah. Jika kita melihat jemaat di Korintus kembali lagi, ternyata perbedaan golongan bisa menjadikan mereka hanya fokus kepada golongannya sendiri. Mereka tidak lagi fokus kepada Allah yang menjadi tujuan utama kehidupan berjemaat. Paulus mengingatkan bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan dan itu yang paling utama. Di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai ke 4 saya akan bacakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Jadi kita sudah diselamatkan, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Otomatis yang diutamakan adalah Allah, yang diutamakan adalah Kristus yang adalah Allah. Jadi untuk menjadi seorang yang dewasa di dalam Kristus, semua yang kita lakukan baik di luar maupun di dalam gereja berpusat pada Yesus Kristus yang adalah Allah kita.
bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri atau keuntungan diri sendiri, bukan untuk kepentingan golongan kita, bukan untuk kepentingan kelompok kita, bukan untuk keuntungan kelompok kita, bukan untuk keuntungan golongan kita, tetapi semuanya berpusat pada Allah. Semuanya dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Sebagai kesimpulan, untuk mewujudkan gereja yang dewasa, tentu sebagai jemaat kita juga secara individu juga harus memiliki kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani sama juga dengan kedewasaan di dalam Kristus. Orang dewasa di dalam Kristus memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama tadi tidak iri hati, yang kedua menghindari perselisihan, yang ketiga tidak mengotak-ngotakkan atau membeda-bedakan, yang terakhir adalah juga yang terpenting, yaitu mengutamakan Allah. Ini yang terpenting. Yang terakhir, ciri orang yang dewasa di dalam Kristus adalah orang yang mengutamakan Allah. Jadi ketika setiap jemaat memiliki kedewasaan rohani yang baik, tentu kita akan memiliki kesatuan yang baik pula. Gereja akan semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Kristus. Tubuh Kristus akan menjadi sempurna jika ada kesatuan di antara jemaat gereja. Dan kesatuan itu ada karena jemaat memiliki kedewasaan rohani yang baik. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, untuk firman-Mu yang boleh kami mengerti, sehingga kami mau menjadi jemaat yang dewasa di dalam Kristus. Kami tidak mau menjadi orang yang gampang iri hati, gampang cemburu. Kami tidak mau menjadi orang yang suka berselisih. Kami menghindari perselisihan. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong kami. Kami juga mau belajar untuk tidak membeda-bedakan, untuk tidak menggolong-golongkan. Kami juga terus belajar untuk semua yang kami lakukan berpusat pada Allah. Tuhan, biarlah Tuhan terus menolong, memampukan kami, jemaat-Mu di tempat ini, di Gereja Baptis Indonesia Gading ini. Tuhan yang akan terus menolong, Tuhan akan terus berkati kami, sehingga kami semakin disatukan dan kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh menyerahkan setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong supaya kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari Bapak Ibu dan Saudara, kita meresponi firman Tuhan ini dengan memohon kepada Tuhan melalui pujian ini. Satukan kami Tuhan, satu di dalam Engkau. Dengan sepenuh hati kita akan nyanyikan pujian ini, sehingga ini menjadi komitmen kita untuk disatukan di dalam kuasa Tuhan. Satukan kami, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati semikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. jadikan kami satu. Kita akan sekali lagi mengungkapkan komitmen kita. Satukan kami. Satukan
bersatu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya kami berdoa syafaat, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dengan kondisi yang saat ini ada COVID-19 yang masih terus menyerang negeri kami, menyerang bangsa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong untuk bangsa kami boleh keluar dari kondisi pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus memampukan kami, menolong kami setiap warga negara Indonesia supaya boleh kembali sehat, boleh kembali normal. Dan biarlah Tuhan, kuasa Tuhan terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa saat ini untuk para tenaga kesehatan yang terus menolong, terus bersedia untuk menjadi garda terdepan. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan, Tuhan sendiri yang melindungi mereka secara luar biasa, dan Tuhan sendiri yang terus menolong apapun yang mereka butuhkan. Tuhan akan terus mencukupkan. Dan untuk mereka yang terus berjuang, Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap warga negara yang saat ini terkena baik isolasi mandiri maupun di rumah sakit. Tuhan terus menolong dalam perjuangan mereka melawan COVID-19. Biarlah Tuhan terus memberkati dan menyembuhkan, memberikan kesembuhan, memberikan mukjizat bagi mereka untuk mereka boleh pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan bangsa kami, terkhusus ekonomi yang pasti terpengaruh karena COVID-19. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Tuhan akan terus menolong supaya bangsa kami boleh keluar dari kondisi ini. Tuhan akan terus memberkati. Kami berdoa untuk setiap pemerintahan, baik dari Presiden Bapak Jokowi sampai ke pemerintahan yang terkecil, RT dan RW. Tuhan akan terus menolong, Tuhan akan terus memberkati supaya apapun kebijakan yang dilakukan, kebijakan yang disampaikan kepada warga negara, biarlah semuanya karena hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, gereja-gereja yang bernaung di dalam GGBI maupun gereja-gereja di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Tuhan yang akan terus memberkati supaya gereja-gereja ini boleh juga menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja-gereja ini boleh menjadi saksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan terus berkati gereja-gereja yang harus sampai saat ini ibadah online. Tuhan akan terus menolong, memampukan, dan Tuhan akan terus memberkati. Kami juga berdoa untuk jajaran pemimpin GGBI dari BPN, yayasan, dan yayasan rumah sakit baptis. Biarlah Tuhan akan terus memberkati, menolong apapun yang mereka butuhkan. Tuhan akan terus memberkati dan menolong apapun yang menjadi pergumulan untuk memajukan GGBI. Tuhan akan terus memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk gereja kami di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Gading. Tuhan terus berkati dan terus menolong setiap program gereja, biarlah boleh terlaksana walaupun harus di dalam pandemi. Dan
kami juga terus berdoa untuk para hamba Tuhan di gereja kami ini, terkhusus untuk pendeta kami, pendeta muda Paulus Batara Nusantara yang saat ini sedang sakit, dan keluarga Tuhan yang akan terus memberkati. Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi pendeta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang ada di cabang, di PPW ataupun TPW. Tuhan akan terus memberkati mereka, memampukan mereka. Tuhan akan terus menolong apapun yang mereka butuhkan. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap anggota panitia perancang gereja yang terus menolong gereja untuk menjalankan programnya dengan baik. Tuhan akan terus memberikan kemampuan, Tuhan akan terus memberikan kesatuan hati, Tuhan akan terus memberkati dan menolong dalam keluarga mereka. Tuhan akan juga mencukupkan segala apa yang dibutuhkan para anggota PPG ini. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga berdoa khusus untuk jemaat-Mu saat ini di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berjuang juga karena COVID-19. Tuhan, kami percaya mukjizat Tuhan nyata. Kami percaya Tuhan untuk mukjizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Juga untuk jemaat yang sakit yang lain Tuhan juga sembuhkan. Tuhan akan mengurapi, mengulurkan tangan menjamah setiap jemaat kami yang sakit. Juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini keadaan ekonominya terganggu. Tuhan yang akan terus menolong, Tuhan akan terus mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan akan terus menolong dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan akan terus memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga di dalam jemaat di Gereja Baptis Indonesia Gading ini. Biarlah mereka terus boleh menjadi keluarga yang baik, keluarga yang menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Tuhan akan terus menolong apapun yang menjadi pergumulan di dalam keluarga. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan terus menolong apapun yang menjadi pergumulannya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Biarlah Tuhan terus menolong supaya ada pekerjaan yang boleh dilakukan, apapun itu, dan semuanya hanya dari Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong jemaat-Mu. Juga untuk jemaat-Mu yang rindu pasangan hidup, Tuhan akan terus memberikan pencerahan. Tuhan akan terus menolong supaya mereka bisa menemukan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menyiapkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, pasangan suami istri yang merindukan momongan. Tuhan terus berkati. Tuhan akan memberikan kesuburan untuk kandungan, baik suami ataupun istrinya. Tuhan yang akan terus berkati, menolong. Biarlah berkat yang daripada Tuhan terus melimpah atas kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan terus berkati kami. Kami boleh tetap di rumah, kami terus bisa menjaga protokol kesehatan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha. Amin. Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.